أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Bayangkan seseorang yang hidup dalam pencarian panjang. Ia tak lahir sebagai muslim, tak dibesarkan dalam suasana keimanan. Hari itu, ia berdiri di depan Ka'bah untuk pertama kalinya. Dan saat itu pula, air matanya tumpah, seolah Mekah menjadi saksi atas hidupnya yang baru. Sebelum lanjut ke kisahnya yang menggetarkan hati, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami terus bisa menyajikan konten inspiratif dan menyentuh lainnya. Silakan juga tulis doa terbaikmu di kolom komentar. Semoga hidayah Allah semakin luas dan menyapa banyak hati yang sedang mencari kebenaran. Namanya Alexander, seorang pria asal Eropa, hidup dalam keluarga ateis yang menolak agama. Namun sejak kecil, hatinya selalu bertanya, siapa pencipta semua ini? Mengapa manusia hidup dan mati? Siapa yang mengatur langit dan bumi? Di tengah modernitas dan kebebasan, hatinya merasa kosong. Ia mencari makna dalam berbagai ajaran, membaca kitab dari banyak agama, tapi semuanya tak memuaskan hatinya. Sampai suatu hari, ia mendengar bacaan Al-Quran yang mengguncang jiwanya. Ayat-ayat itu menembus jantung batinnya. Ia menangis saat membaca terjemahan surah Al-Baqarah. Dari situlah ia mulai mengenal Islam. Bukan lewat propaganda, tapi lewat pencarian yang jujur dan tulus. Setelah bertahan-tahan belajar diam-diam, akhirnya Alexander mengucap 2 kalimat syahadat di sebuah masjid kecil di negaranya. Detik itu juga hidupnya berubah. Ia merasa dilahirkan kembali menjadi seseorang yang lebih utuh setelah memeluk Islam. Ada satu impian yang terus membara dalam hati Alexander, melihat Ka'bah dengan mata kepalanya sendiri. Ia menabung, mengurangi kebutuhan duniawi, dan memohon dalam setiap sujud agar diberi jalan ke tanah suci. Beberapa orang meragukannya. Kau baru masuk Islam, untuk apa buru-buru ke Mekah? Tapi baginya, Ka'bah bukan sekadar tempat. Itu simbol cinta, rumah Tuhan, pusat ibadah yang menggetarkan hatinya sejak pertama melihat foto-fotonya. Allah membuka jalan. Di awal tahun, Alexander mendapat kabar. Ia diterima sebagai jamaah umroh lewat program beasiswa dari komunitas muslim di negaranya. Tangis bahagia kembali pecah. Ia bersujud, menangis seperti anak kecil. Penuh syukur, ia menyiapkan diri dengan belajar manasik, memperdalam makna ibadah, dan terus menjaga hati agar tetap ikhlas. Dalam doa malamnya, ia memohon, ya Allah, izinkan aku melihat rumahmu. Aku rindu meski belum pernah ke sana. Ketika kakinya menginjak bandara King Abdulaziz di Jeddah, Alexander merasa seolah menjejak tanah surga. Langit Mekah tampak berbeda. Udara yang ia hirup terasa lebih dalam, lebih damai. Matanya sembab karena tak berhenti menangis sejak turun dari pesawat di dalam bus menuju Mekah. Ia membaca doa-doa dalam buku kecil yang selalu ia bawa. Jamaah di sekitarnya menyambut hangat. Beberapa dari mereka menangis saat tahu ia adalah mu'alaf yang baru pertama kali datang ke tanah suci. Saat memasuki kota Mekah, hatinya bergetar. Menara jam tinggi menjulang, suara azan menyentuh langit, dan jalan-jalan dipenuhi manusia dari seluruh dunia. Tapi matanya hanya mencari satu hal, Ka'bah. Ketika rombongan turun dari bus dan menuju Masjidil Haram, langkah Alexander melambat. Kakinya gemetar. Ia tahu, di balik gerbang suci itu ada rumah Allah yang telah ia rindukan sepanjang hidupnya. Langkahnya masuk ke dalam masjid suci. Gemuruh tangisan sudah terdengar dari banyak jamaah. Tapi Alexander justru diam. Ia membeku di tempat, tertuju pada satu titik hitam yang terang Ka'bah. Saat itu juga, air matanya tumpah. Ia tak bisa mengendalikan dirinya. Ia menangis seperti anak kecil, terseduh-seduh. Orang-orang di sekelilingnya ikut haru. Seorang pria Arab merangkul bahunya dan berkata, "Selamat datang di rumah Allah." Alexander lalu bersujud. Wajahnya di lantai Masjidil Haram. Ia menangis dan berdoa, "Ya Allah, aku hanya debu. Aku hanya hamba yang datang dari gelap, tapi Engkau undang aku ke sini." Tangisnya mengundang perhatian. Sejumlah jamaah menghampirinya dan memeluknya. Dalam tangis itu,
ia merasakan apa yang tak pernah ia dapatkan seumur hidup. Kedamaian yang murni, yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Tangis belum juga reda saat Alexander mulai melangkah untuk tawaf. Ia menggenggam mushaf kecilnya, iringan lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah. Setiap langkah seperti sebuah puisi. Setiap putaran adalah perjalanan pulang. Ia tak lagi melihat ribuan wajah di sekelilingnya. Yang ia rasakan hanyalah kehadiran Allah. Doa dalam hati mengalir tak terbendung. Tangannya terangkat, kadang menggigil, kadang terulur mengharap berkah tiba di rukunnya Yamani. Ia letakkan tangannya, lalu menengok ke arah Hajar Aswad. Tak sempat mencium, tapi ia mengangkat tangan dan mengucap, Bismillah Allahu Akbar. Suara tak terdengar, karena tangis lebih dulu membanjiri bibirnya. Tawaf itu menjadi momen paling menggetarkan dalam hidupnya. Ia tak pernah merasa seintim ini dengan Tuhan. Ia merasa diterima, dipeluk, diampuni, dan dalam setiap detik, ia terus mengucap, Ya Allah, jangan pernah tinggalkan aku. Di sisi makom Ibrahim, Alexander duduk bersila. Ia tak langsung salat. Ia hanya menunduk dan menangis. Ada terlalu banyak yang ingin ia sampaikan. Banyak luka masa lalu yang akhirnya ia lepaskan di tempat itu. Ia mengingat masa kecilnya yang tanpa agama. Ia ingat semua hinaan ketika ia mulai mengenal Islam. Ia ingat malam-malam gelap yang ia lewati sendirian di apartemennya, hanya berteman ayat-ayat suci. Kini semuanya terang. Ia berkata dalam doa, Aku bukan siapa-siapa. Aku tak layak ke sini. Tapi Engkau undang aku ya Allah. Tangisnya makin dalam. Ia pun berdiri. Dengan tubuh lemas tapi jiwa yang kuat, ia menunaikan 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Dalam sujud terakhir, ia tak ingin bangkit. Ia ingin terus sujud. Di situ, ia benar-benar merasa hidup. Di hotel, Alexander tak sengaja duduk berdampingan dengan seorang pria kulit hitam dari Amerika. Mereka saling tersenyum dan saling menyapa. Dan ternyata, pria itu juga seorang mualaf. Mereka berbagi kisah, menangis bersama, tertawa kecil saat mengenang momen-momen ketika mereka pertama kali mencoba membaca Al-Fatihah. Ada ikatan jiwa di antara mereka, seakan mereka adalah saudara lama yang dipertemukan kembali. Malam itu, mereka berdua salat tahajud bersama. Di lantai hotel, beralaskan sajadah tipis, mereka bertakbir, ruku, dan sujud. Doa yang mereka panjatkan sama, Ya Allah, tetapkan hati kami dalam iman. Persahabatan itu menjadi hadiah tambahan dari Allah. Di tanah suci, Alexander tidak merasa sendiri. Ia dikelilingi saudara-saudara baru dari berbagai bangsa yang sama-sama mencintai Allah. Setelah beberapa hari di Mekah, Alexander menuju Madinah. Saat memasuki Masjid Nabawi, suasana hatinya kembali luluh. Ia berjalan pelan menuju Raudah, tempat yang disebut sebagai Taman Surga. Di situ ia sholat, lalu duduk menunduk sambil menangis. Ia teringat Rasulullah, sosok yang tak pernah ia lihat, tapi begitu ia cintai. Ia mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada haru yang sulit dijelaskan. Ia merasa, jika dulu Rasul hidup, mungkin beliau akan merangkulnya dengan senyum hangat. Alexander tak kuasa menahan tangis. Tangannya gemetar dan bibirnya terus berselawat. Madinah membuat hatinya lebih lembut. Ia merasa berada di kota kasih. Dan di Masjid Nabawi, ia bersumpah akan menjadi Muslim sejati, yang membawa rahmat dan kedamaian untuk siapapun. Setelah semua pengalaman spiritual itu, Alexander menulis surat. Bukan email, bukan pesan singkat, tapi tulisan tangan yang penuh air mata. Ia menulis kepada ibunya. Ia ingin mengatakan bahwa ia telah memeluk Islam. Dalam surat itu, ia menceritakan betapa indahnya Islam, betapa ia menemukan cinta sejati, bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk hubungan dengan Tuhan. Ia tahu, ibunya mungkin tak mengerti, tapi ia menulis dengan cinta. Ia menyisipkan foto Ka'bah dan selembar mushaf kecil. Ia tahu itu akan mengejutkan ibunya, tapi ia percaya cinta dan kejujuran tak akan pernah sia-sia. Ia berkata, Ibu, jika engkau tahu kedamaian ini, engkau pun pasti akan menangis. Surat itu dikirim dari Madinah. Dan dalam sujud terakhirnya di Masjid Nabawi,
Alexander berdoa agar Allah membuka hati ibunya. Ya Allah, tuntun ibuku sebagaimana Engkau menuntunku. Hari terakhir di Tanah Suci begitu berat bagi Alexander. Ia berjalan sendirian ke pelataran Ka'bah sebelum subuh. Udara dingin menyentuh kulit, tapi hatinya hangat oleh cinta yang tak terhingga. Ia berdiri menatap Ka'bah cukup lama, hanya menangis. Ia tahu ini mungkin akan jadi momen terakhir menatap rumah Allah secara langsung. Ia memeluk dirinya sendiri, seakan memeluk semua kenangan yang ia lalui. Sebelum beranjak, ia menyentuh lantai dan mencium tanah. Ya Allah, jangan pisahkan aku dari rumahmu. Jikapun aku harus jauh, dekatkan hatiku selamanya. Tangisan itu bukan tangisan perpisahan, tapi janji. Janji untuk hidup sebagai muslim sejati, untuk pulang sebagai manusia baru yang lahir. Dari cahaya Ka'bah, di pesawat menuju negaranya, Alexander melihat langit dan berkata, "Aku tak lagi sendiri." Ia kini bukan sekadar Alexander, tapi Abdullah, hamba Allah yang telah menemukan tujuan sejatinya. Sesampainya di tanah air, ia kembali ke komunitas muslim lokal dan bahkan menjadi pembicara di forum-forum mu'alaf. Hidupnya kini bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Ia kembali bekerja, tapi bukan sebagai pencari uang semata. Ia bekerja sebagai pembawa dakwah. Ia menebarkan kebaikan, senyum, dan kasih sayang. Ia ingin membalas nikmat yang Allah berikan padanya. Dan setiap malam, ia menatap foto Ka'bah yang tergantung di dinding, lalu berdoa, "Izinkan aku kembali ke ramamu suatu hari nanti." Tangisan pertama saat menatap Ka'bah adalah titik balik, bukan sekadar emosi, tapi peristiwa ruhani yang mengguncang jiwanya hingga ke dasar. Di tangisan itu, ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Tangisan itu pula yang menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Alexander. Ia kini menjadi bukti bahwa hidayah Allah bisa menyapa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, bahkan bagi hati yang paling jauh sekalipun. Banyak orang bertanya, "Apa yang kau lihat dari Islam hingga kau menangis begitu hebat?" Aku tak melihat apa-apa, tapi hatiku akhirnya bisa merasakan Tuhan. Tangisan itu bukan kelemahan. Ia adalah air mata seorang hamba yang akhirnya pulang setelah sekian lama tersesat. Dan kini, ia tak akan pernah berpaling lagi. Sahabat sekalian, kisah Alexander atau Abdullah adalah kisah dari ribuan bahkan jutaan mualaf di seluruh dunia yang dipanggil Allah menuju cahaya. Mereka datang dengan luka, tapi disembuhkan oleh rahmat-Nya. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua betapa berharganya Islam yang telah kita miliki sejak lahir. Jangan sampai kita lalai, sementara ada orang lain yang berjuang keras hanya untuk bersujud kepada Allah sekali saja. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tulis doa terbaikmu di kolom komentar. Dari doa dan dukunganmu, ada lagi jiwa yang diselamatkan oleh cahaya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.